dirahmati Allah. Maka juga kita ingat sebuah hadis, ada 3 yang membinasakan. Yang pertama itu zikir yang ditaati, yang kedua hawa nafsu yang diikuti, yang ketiga wujud manusia dengan dirinya. Dan juga banyak itu hadis-hadis yang saya zikir dengan iman tidak mungkin bertemu. Kalau dia mengaku beriman, dia tidak akan zikir. Kalau dia zikir, pasti tidak bebas. Zikir dan iman itu tidak akan bertemu dalam seseorang. Zikir dan iman itu selalu bertolak belakang. Jadi bersyukurlah mendanyo ke kita diaruya sebuah amal untuk mendanyo beramal. Di antaranya itu dengan memberikan untuk perjuangan itu. Ini untuk mendanyo dan untuk anak-anak mendanyo masa-masa yang akan datang. Sekarang kita kembali lagi kepada pengajian, bahwa dalam makalahnya sudah disampaikan bahwa ajaran di dalam tasawufan dan kesufiannya ada 3 buah tingkatan. Yang pertama dalam segi pengamalan. Pengamalan itu ada 2. Ada pengamalan yang sifatnya ibadat, ada pengamalan yang sifatnya muamalah. Jadi ada istilahnya pengamalan yang sifatnya ibadat, hubungan kita dengan Allah. Ada istilahnya pengamalan yang sifatnya muamalah, hubungan kita sesama manusia. Di mana danyo di dalam melakukan amal, bahwa kita sadar dan yakin pada janji Allah dan menjunjung tinggi perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi ibadat, bagaimana syarat hukumnya dalam danyo sembahyang musuhi. Ketika danyonya berniat, ada istilahnya niat itu niat tanwi, ada istilahnya niat itu basat, ada istilahnya niat itu istighfar urfi, ada istilahnya niat itu istighfar hakiki. Ada 4 macam niat dalam dalam sembahyang. 2 macam itu tidak sah, 2 macam yang sah. Mentanwikan niat di dalam sembahyang, makna mentanwikannya itu bahwa usalli fardhu dhuhri sehingga ulun sembahyang zuhur, sehingga ulun di Allah sembahyang di zuhur di bar. Berarti itu sama dengan mentanwikan niat. Maka mentanwikan niat di dalam kita berniat, maka itu tidak sah niat. Ataupun menghamparkan niat di atas takbir Allahu Akbar, saja khususnya untuk para rakaat. Jadi itu namanya membasarkan niat di takbir. Itu juga tidak sah. Makanya ada Allahu Akbar. Itu tidak sah niat. Kalau Nabi ya apa tuh Allahu Akbar. Ada istilahnya niat itu niat istighfar urfi, mukarana urfi. Istilah urfi kan bagaimana? Sebenarnya maaf, bukan mengajari yang pidato maksudnya. Jadi kita harus sebelum kita bertakbir, kita harus hadirkan kasat ta'arat ta'yin usalli fardhu dhuhri, kalau sebagai makmuman. Sebelum kita bertakbir, kita hadirkan itu semua yang wajib-wajib kita hadirkan, yaitu kasat, usalli, ta'arat, fardhu, ta'yin, dhuhur. Kita hadirkan sembahyang, leblah rukun.
nyo sembahyangnya fardu bukan sunat, nyo sembahyangnya jadi lehu kon asar kon maghrib, belum nyo sebagai makmum. Berarti sudah kita hadirkan semua yang perlu kita hadirkan di dalam niat. Berarti dah takbir. Yang kita ingat itu adalah apa yang telah kita hadirkan tadi. Maka takbir itu tak perlu lama. Allahu Akbar itu sekurang-kurang sah. Sekurang-kurang sah di dalam kita berniat. Ada istilahnya muqaranah istighfar hakiki, muqaranah hakiki itu para wali-wali. Dia di samping mengingat mengingat rasa ta'aruf ta'in, mengingat lagi bahwa dia mampu melakukan itu adalah ma'unah Allah, menyantutkan hati kepada Allah. Lalu tidak ada daya upaya, yang ada daya upaya itu Allah, yang ada hanya Allah, baru dia takbir. Makanya kalau kita lihat Abuya di dalam takbirnya clean, ya. Tanya mantong ini kalau biasanya kalau tanya nasuduk di bawah kan, kamat kalau kamat tanya mantong lebih waktu itu tanya ada ya Abuya dalam takbir. Apa karena ini beliau melakukan niat itu adalah istighfar hakiki, muqaranah hakiki. Bagi kita orang awal atau pemula, itu paling kurang istighfar orfi, muqaranah orfi. Kita tak boleh niat itu fasad ataupun takbir. Jadi kita melakukannya dengan sadar, bukan karena terpaksa. Ya, kita melakukannya itu dengan yakin itu perintah Allah, ya, ataupun itu larangan Allah kita tinggalkan, dan kita melakukannya itu dengan istiqamah. Istiqamah khairu min alfi kiramah. Istiqamahnya lebih baik daripada 1000 keramat. Kenapa? Karena istiqamah itu adalah hak Allah kepada hamba. Kalau keramat itu adalah bahagia nafsu. Keramat bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air, itu adalah bahagia nafsu. Jadi untuk kesenangan nafsu. Maka katakanlah keramat itu, istiqamah itu lebih bagus daripada 1000 keramat. Karena istiqamah ini adalah hak Allah kepada hamba yang harus ditunaikan oleh hamba. Adapun keramat itu buah. Jadi sering Abu yang menyampaikan, siapa yang berhenti di amal, dia mudah amal. Siapa yang berhenti kepada wahidat ataupun bisikan-bisikan yang baik yang datang pada hati, ketenangan di dalam beribadat, terutama enggak berkhawatir, kita akan tenang loh. Kalau kita merasa seperti itu, kita bukan ibadat. Kita belum jadi budak Allah. Pada kalian yang menjadi budak Allah ketika kita tidak melihat ibadat itu dari kita, tidak ada upaya kita dan tidak ada kita. Yang ada hanya Allah. Karena makna budak itu kan begitu. Kalau dalam kitab fikih, budak itu la milka lahu. Dalam kitab fikih namanya budak itu adalah orang yang tidak ada milik baginya. Dalam peperangan misalnya orang kafir jadi budak. Nah, budak itu makna abdul itu man la milka lahu, yang hanya milik baginya. Bahkan dirinya itu bukan miliknya. Makanya budak ini adalah pangkat yang paling tinggi dalam tasawuf. Begitu juga kita dengan Allah. Makna abdul itu apa? Makna abdul hanya milik. Harta tanyo, pada tanyo, inong tanyo, paninong tanyo, pada tanyo, ada tanyo, pada tanyo, jumpa barang. Bahkan kalau tanyo ya, bukan milik kita. Kalau tanyo milik tanyo, nanti tanyo hanya ingin jadi tua. Nanti tanyo hanya ingin tanyo putih, muda tadi, muda tadi. Tanyo hanya ingin tanyo pulau, maka tanyo kabur. Tapi kenyataan semua itu berlaku. Kan tanyo kon milik tanyo.
Jadi kenapa kita hanya merasa memiliki? Kenapa hanya merasa memiliki? Itulah karena hanya tidak memahami atau belajar tauhid tasawuf. Jadi terjadilah berbagai macam pertikaian, pertumpahan darah, karena setiap orang mengaku dia itu namanya hebat. Dia untung lalu, kalau anda punya. Jadi orang lain begitu juga, untung lalu, anda jadi punya. Jadi mufakir. Kenapa? Karena dia melihat ada daya upaya dia, ada kekuatan dia, ada pengaruh dia. Sehingga orang lain juga seperti itu. Makanya dengan ketasawufan dan kesufian mudah untuk bergaul, beribadat, bermuamalah dengan sesama manusia, bisa dikatakan bisa tidak. Karena kita melihat bahwa la fa'ila lahu fil hakikah illallah. Karena tidak ada sifat, tidak ada orang yang memperbuat pada hakikatnya kecuali Allah. Makanya jika mau mengambil rumah baru, kenapa Allah itu memberikan kuasa kepada makhluk untuk menyakiti engkau, supaya engkau tidak berhenti kepada mereka. Kenapa Allah memberikan kekuatan kepada makhluk untuk menyakiti engkau, supaya engkau jangan tenang hati engkau kepada mereka. Kenapa? Karena pada hakikatnya yang membuat kenyanya disakiti adalah datang dari Allah. Karena tidak ada yang memperlakukan itu semua kecuali Allah. Tidak ada fa'il yang memperbuat kecuali Allah. Maka ketika kenyanya melihat seperti itu, maka kita tidak ada harap kepada selain Allah, hanya kepada Allah. Makanya kenapa para wali-wali, para orang-orang yang mau diangkat oleh Allah menjadi walinya, yang menjadi musuhnya itu adalah orang-orang yang dicintainya, anaknya, keluarganya, orang-orang terdekatnya membenci dia, supaya dia bisa melihat bahwa tidak ada fa'il pada hakikatnya kecuali Allah. Dia bisa kembali kepadanya. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, maka sebenarnya melakukan itu kembali lagi, melakukan amal ibadah atau muamalah, hubungan sesama dengan istiqamah, dan juga dengan keikhlasan. Ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena wujud dan ulud. Ikhlasnya lawannya ria. Rianya ada dua. Ria mahab, ria semata-mata. Ada ria itu ria muhalif, ada ria itu ria bercampur. Ria semata-matanya itu dia melakukan muamalah atau ibadat karena maksud dunia, karena ingin disanjung, karena ingin mendapatkan imbalan-imbalan, mendapatkan pujian. Itu ria mahab namanya, ria semata-mata. Ada ria yang bercampur. Ria yang bercampurnya pun dia melakukan ibadat tersebut di samping dia karena Allah dan juga karena makhluk. Kedua-duanya itu tak bagus. Ada dia melakukan ibadat itu karena semata-mata dunia, itu namanya dia mahab, dia semata-mata. Ada dia yang bercampur di samping dia karena Allah, juga karena makhluk, karena pujian, karena sandungan, karena imbalan dan lain sebagainya. Dan kita melakukan amal ini bersih daripada ubud. Ubudnya keuntungan diri dan wujud. Dengan makna wujud itu tidak ada yang dia kehendaki kecuali Allah, yang ada hanya Allah.
Jadi melakukan pengamalan tersebut ya, harus seperti itu. Ya, istiqamah dan ikhlas. Man katanya Pak Doranya kalau kita tarik kesimpulan di YouTube, pengamalan dengan cara sadar dan yakin itu bagi orang awam. Man katanya tak bisa menyebabkan istiqamah dan ikhlas. Kalau lagi yang tertulis dalam dia kita mantong berat, akan mungkin. Dia lagi cerita pun. Bila Allah melihat seseorang itu benar di dalam tuntutannya, dalam dia mencari, maka Allah akan mudahkan. Karena pegawai Allah dalam hadis kursi, ana ala bani abdi, aku di atas sangkaan hambaku kepadamu. Ana ala bani abdi, aku di atas sangkaan hambaku kepadamu. Kalau sangkaan hambaku kepadaku itu baik, maka aku akan berbuat baik kepadanya. Kalau sangkaan hambaku kepadaku itu jelek, maka aku berbuat jelek kepadanya. Kalau sangkaan hambaku kepadaku aku tak memberikan petunjuk kepadanya, maka saya tidak akan memberikan petunjuk. Kalau hanya menganggapnya berat, ya, maka Allah akan memberatkan itu kepadanya. Kita tak akan apa. Tapi kalau kita baik sangka kepada Allah, Allah akan mempermudahkan, Allah akan petunjuk untuk saya bisa melakukan ini, maka Allah akan berikan petunjuk. Maka ini agamanya, ya, kadang-kadang orang berat, kalau makanan kamu melalui saja katalah, ya. Ada katalah untuk belajar tasawufan, kesucian kita tenang. Seiring ada yang padahal nafsu saja, maka nafsu ada mid. Itu macam mana nafsu ada mid? Ada mid kan menyohana tajuk guli-guli nama jalan. Tanya mati nak tajuk Allah Taala kon tak guli. Tapi kalau seandainya kalau tanya anda sebut balik mungkin kada guli berjalan. Makna boleh itu kamu ngadu hal kepada manusia, itu sama dengan daripada dalam air, tapi dalam sebenarnya betul nafsu ini, namun kita boleh berjalan balik. Jadi kita ini tidak sulit kalau seandainya kita benar-benar bagus niat dan bagus sangkaan kepada Allah. Bakdonya macam hanya bisa berbaik sangka. Dino, kalau kamu di Aceh Selatan baru tanya calon bupatinya ya dia Ibluhro calon bupati. Konwaro Ibluhro. Wali katanya kepada setiap calon, kamu mencalonkan diri, apa engkau yakin menang? Yakin menang. Nomor dua, yakin menang sih. Alhamdulillah yakin menang sih. Pada hakikatnya yang menang satu. Kalau hanya ini yakin menang, mungkin dia tidak akan mencalonkan diri. Ya, pasti dia mencalonkan diri itu karena yakin menang. Walaupun wanita galon tak kenal dah. Menajib kalau di kampung kamu di sini, nah selagi orang yang kumuh, sentuh mete ke di dalam. Satu meter kamu dalamnya mana lihat oksigen. Tapi nama tong akai pakai kompresor, ya. Nanti urut tiba longsor, pakai kain penahan. Nanti kalau seandainya urut, nasihat lain kepada dunia macam banyak. Karena cinta kepada emas tadi untuk mendapatkan emas supaya hanya bisa bahagia. Bisa tak beli motor, bisa tak beli rumah, bisa tak berkahwin, ya, untuk kesenangan dunia yang sifatnya sementara, ya, hanya yakin dapat dan kita yakin bebas selamat. Ya, tapi kenapa kepada agama sebenarnya tidak seperti itu? Nah, ini buat makanan kamu, ya, karena mungkin kamu dapati, kamu bertemu awam, bahkan di bawah awam. Nah, inilah karena
dan dipengaruhi oleh hawa nafsu, dan dipengaruhi oleh hawa nafsu. Makanya Allah Nasarun kafir lah, sokun apa? Saya pernah baca juga. Saya lebih suka makna salahnya ke Sayyidina Ali mengatakan dalam kitab Siratul Talibi Minhajul Abidin, lu lebih galak lu mati dalam keadaan balik dan saya itu telah mengenal Allah dan saya masuk neraka, saya beribadat kepada Allah, saya mati dalam keadaan balik, saya beribadat kepadanya, saya mengenalnya, lalu Allah masukkan saya ke neraka, lebih saya sukai daripada saya mati kecil dalam keadaan tidak berdosa, saya tidak kenal Allah, saya tidak beribadat kepada Allah, saya dimasukkan ke surga. Belum lebih galak, lebih suka saya mati dalam keadaan balik, saya mengenal Allah, saya beribadat kepadanya, dan dimasukkan saya ke neraka, itu lebih aku cintai ketimbang belum mati dalam keadaan bayi, dalam keadaan tidak berdosa, saya tidak beribadat, tidak kenal Allah, lalu saya dimasukkan ke surga. Maka ditanya, ada berdiri dua orang. Nah, bironya dia masuk ke dalam lubang kuno, kecok lalu selamat, ya, dia dapat beli apa yang diinginkan. Ada seorang lagi tadi takut-takut untuk masuk, ya, maka hidupnya akhirnya tu omongku, mendaku, gue yang tamu mono itu di temu mau agak motor agak. Ada orang yang ketiga, ya, ada dua orang, yang satu dari masuk, yang satu tidak masuk karena takut. Ya. Ada yang satu lagi masuk longsor lalu mati. Nah, lalu ditanyakan, toh lebih ya, di antara tiga macam itu, tiga orang ya. Tender yang kamu temu dan dia keluar dengan jalan selamat, dia dapat apa yang dia beli, yang ingin dia beli. Ada satu lagi masuk mati, ada satu lagi tidak masuk. Jadi yang jadi pertanyaan, kau lebih yang kamu lalu mati karena longsor ataupun apa, yang karena kamu dengan orang yang tidak masuk. Yang tidak masuk selamat memang, tapi hidupnya sengsara. Nah, belum kamu, tapi ya mati. Bapak isi itu dia kan? Dia mati. Setidaknya dia tidak menyesal. Setidaknya dia tidak menyesal. Kayaknya dia cerita Nena Ali Uno. Ya, apa? Karena dia telah mengenal Allah, lebih bagus dia masuk neraka ketimbang dia tidak kenal Allah, ya, dia masuk surga. Makanya dikatakanlah hidup ini nikmat, iman ini nikmat, ibadat ini nikmat. Jadi gitulah kita melakukannya, baik itu pengamalan atau dalam bentuk ibadat atau muamalah, itu kita harus melakukan dengan istiqamah dan ikhlas. Jadi jangan sekali-kali dari Allah ditipu oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang selalu mengatakan ini bukan makanan kita. Jadi kalau bukan makanan kita, itu lagi uri yang jadi tambang noi. Kamu suka sih, betanggap tu. Kalau anak kamu yang kamu suka sih. Kamu yang tarikat juga, kamu suka sih. Kalau dia melakukan taat, ya, tidak melakukan maksiat, anak tarikat kamu suka sih. Tapi lebih bagus kita itu masuk tarikat, ya, dengan kita melawan hawa nafsu tapi kita kalah, lalu masuk neraka, ketimbang kita
hanya tidak melawan hawa nafsunya dengan jalan tarikat, hanya masuk surga. Lebih bagus masuk yang lebih bagus ya, kita masuk dalam tarikat melawan hawa nafsu dan menang, kita mendapat makam mukarrabi. Ya, ini sahabat yang ilmu pertama udah tabung selamat teman dia dapat apa yang dia inginkan. Kenapa yang masuk neraka ini lebih bagus? Karena dia telah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Lawan nafsumu sepanjang umurmu. Oh, dia kalah, berarti kita sudah mencoba. Oh, kita kalah. Ini kan buat Allah. Kalau hanya kalau mencoba, walaupun kita masuk surga, tapi surganya surga bukan surga mustahil. Setidaknya kita tidak menyesal. Dan yang kedua, ini kalau tadi itu adalah pengamalan terakhir, yaitu ibadat atau muamalah. Ini ada istilah yang kedua, kita dapat menggenggamkan kemauan kita kepada selain Allah. Kemauan kita itu tidak kita genggamkan, mana tidak ada kemauan kita kepada selain Allah. Kita melakukan apa yang kita lakukan, muamalah atau ibadat, hanya untuk mencari redha Allah. Ya. Siapa yang tidak redha dengan nikmatku, tidak mensyukuri nikmatku, maka hendak dia cari Tuhan dan dia hendak keluar daripada kolong langitku. Dia melakukan itu hanya semata-mata untuk mencari redha Allah, kasih sayang Allah, kesenangan Allah, agar dapat kita dicintai olehnya. Inilah cinta itu pada hakikatnya dan bukan kita cinta kepada Allah. Hakikatnya kita dicintai oleh Allah. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, sementara Allah belum cinta kepada kita, maka cinta kita itu bertepuk sebelah kanan. Allah tahu. Tapi bagaimana cinta kepada Allah? Agar Allah cinta kepada kita. Ini seperti hadis qudsi juga disampaikan, mayataqarrabu ilayya, tidak mendekatkan diri hambaku kepadaku, mayataqarrabu ilayya abdi, ahadku yang lebih aku cintai kecuali apa yang telah aku fardukan kepadanya. Dan tidak mendekatkan diri hambaku kepadaku dengan yang sunat-sunat sehingga aku cintai dia. Apabila aku telah cinta kepadanya, akulah tangannya yang dia berpegang dengan tangan tersebut. Akulah telinganya, akulah matanya, akulah telinganya yang dia mendengar dengan telinga itu. Akulah matanya yang dia melihat dengan mata. Akulah kakinya yang dia berjalan dengan kakinya. Kapan Allah itu cinta kepada kita? Ketika kita melakukan yang sunat, di samping kita juga melakukan yang wajib. Allah cinta kepada kita melakukan yang wajib ya. Tapi ketika kita melakukan yang sunat, baru kita dapat ya, makam cinta. Dengan makna kalau yang wajibnya ya, bantu engkau melakukan ya, dan itu merupakan kewajiban. Kalau yang sunatnya hanya berorang-orang saja yang melakukan, dan dia melakukan itu semata-mata khidmat. Karena yang sunatnya bisa ditinggalkan, dia tidak tinggal. Hanya mudesya yang tinggal. Kalau yang wajibnya kan mudesya itu sebuah kewajiban. Karena kalau yang wajib itu semua orang melakukan, dia melakukan itu adalah dasar kewajiban. Tapi kalau sunat, dia melakukan itu dasar khidmat, dasar cinta. Maka di samping adanya yang melakukan yang wajib, mungkin hanya melakukan yang sunat-sunat, yang diantaranya bersedekah bagi cerita kuno, diantaranya apalagi sembahyang duha, sembahyang tahajud, baca Al-Quran. Jadi melakukan yang sunat-sunat itu kalau memang, dan juga ria ataupun penyakit bak sunatnya lebih lanjut
sebab penyakit tak wajib. Ria bak sunat lebih layak daripada ria tak wajib, karena wajibnya bandung melakukan. Kalau sunatnya hanya berorang-orang yang melakukannya, guru yang tertentu saja yang melakukannya. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ya, kita melakukan yang sunat, di samping kita melakukan yang wajib, semata-mata ikhlas katanya dan untuk mencari keredaannya, agar kita bisa dicintai olehnya dan meluaskan akhlak. Jadi pengamalan hati, ya, reda itu pengamalan hati, akhlaknya pengamalan hati. Akhlaknya, ya, makanya ada sebagian orang bertanya, Nahu namanya, ini jamaah MPDP, ya, semakin kita mau dalam MPDP semakin akai. Nahu kata nama MPDP ke akai, ya, betul. Makanya dijawab, akhlak itu bukan, akhlak itu ada dua, ada akhlak tabiat, ada akhlak itu akhlak tarbiyah. Ya, pernah juga orang juga akai bagi hijab yang bertiga tanya buku-buku, ini lalu sudah abang di pek-pek, sampai tahu bagaimana? Bertiga tu kan ni so, gaduh pek ni so. Jadi tak kalau nurun tali jamaah, ya, yang buku-buku, tapi masih kehilangan kaji. Ya, jadi ada akhlaknya, akhlak tabiat, ada akhlak itu akhlak tarbiyah. Nah, inilah kedua-duanya itu ada pada Rasulullah. Rasulullah itu akhlak tabiatnya sangat pemalu. Akhlak tarbiyah yang dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Makanya dikatakan oleh Aisyah, siapa itu Rasulullah? Aisyah menjawab, Rasulullah itu Al-Quran. Rasulullah itu Al-Quran. Dalam makna bagi disampaikan Al-Quran, innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau dengan Muhammad sungguh di atas akhlak yang agung. Jadi akhlak Rasulullah, akhlak tabiat, nah itu Rasulullah sangat pemalu, sangat bagus. Akhlak tarbiyah, Rasulullah lagi dalam Al-Quran juga la'ala khuluqin 'adzim, sungguhlah di atas akhlak yang mulia. Jadi akhlak itu ada akhlak, ada dua macam. Ya, ada akhlak tabiat, ada akhlak. Makanya kadang-kadang ada orang kalau dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak pegang dulu, takut fitnah, takut ya. Dibandingkan orang itu dengan Ambiya, butuhnya betul dia. Inilah guru kita yang begitu tawadhu. Memang banyak guru, ya, buku, sahabat, kita terus kita anak dulu, kita bergah mau dulu, anak dulu ada. Kalau ngabuya ada tu, kalau di jatuh aja kami Bandung tak lah, sangat badanya kan betul betul mah, punya harganya ngabuya kata lah, betul saja liku orang ni, ya. Makanya itu kalau ngabuya kan, ya kalau ngabuya orang satu ya, tak tadi makan, lagi juga di sini orang dulu. Jadi apakah dia tidak berakhlak? Jadi kita harus jangan melihat dengan kacamata lain. Akhlak itu ada dua, ada akhlak tarbiyah, ada akhlak tarbiyah. Akhlak tarbiyahnya, makanya kalau kita tasawufnya, para jamaah sekalian, kalau istilah ini penyakit yang sudah lama di dalam, ya, ataupun kalau lagi menjadi Pak Mano yang aktif menakara, ya, berkaitan, ya, kaitan takut memudah ini, kencok lagi piksal taruh supaya dibentuk menjadi
keratan-keratannya supaya mudah kasihkan. Kalau kasihkan langsung tidak akan hilang. Maka pakai piksal supaya ibadah dan mudah untuk dibersihkan. Begitulah tasawuf ini, tasawufnya. Akhlak dan yang keratan di dalam, ya, maka dilahirkan dia kemudian akhlak dan yang di orang ini. Supaya kita mudah dibersihkan. Kadang-kadang kantangnya udah anak siap. Makanya kami pada awal dia itu berjuang, pada akhirnya berundang, pada akhirnya ketua MPC yang berjuang pada awal, ketua Kristen tahun dia berjuang sejak mewali dan Bantahonyo, bahkan ditulis buku loh, membela FDD. Pada satu waktu ketika Abuya menyuruh sebuah pekerjaan dan Abuya menyuruh anak mungkin sesuai dengan ini dan nafsu dia, maka membela, bahkan sekarang mengadukan Abuya ke polisi Aceh Selatan, bukan menjadi pembunuh, bahkan akan bisa mengadu kita mau bilang hancur ya. Jadi tantangnya kadang-kadang orang tidak siap. Dan ketika sedang dilahirkan akhlak yang buruknya dan batin dengannya agar bisa dibersihkan, kadang-kadang kita tidak siap, kita mundur benar. Jadi ada akhlak tarbiyah, ada akhlak. Jadi akhlak tarbiyah ini, ya, inilah akhlak yang sebenarnya. Kalau akhlak tabiat itu belum bisa dipercaya. Jadi meluaskan akhlak kita itu kepada semua makhluk berkasih sayang, tentunya tidak ada wujud dan wujud, tahan disakiti, tidak menyakiti. Ini tentunya ketika kita sudah sampai kepada makam hana paripurna, ataupun pada makam wahdah. Kalau seandainya makam, maka yang menjelaskan ada maha. Mana ada maha hanya yang lain, yang ada hanya Allah. Itu kamu orang kadang yoyokan coba gini. Lebih-lebih berarti kejadian di semua ya. Puronya gedemo, gedong motor, tinggal buah dia lewat dalamnya. Kelewat puronya. Polisi motorannya ya. Bukan dalamnya ada makan, ada sama sekali panen. Keranduk untuk. Mana mata ya kan? 3 minggu kemudian ditunjuk rumah penting katanya. Jadi itulah maknanya apa? Tidak ada lawan. Tidak ada lawan. Yang ada hanya kawan. Lawan pun tidak ada, kawan pun tidak ada. Yang ada hanya Allah. Jadi sampai ke tingkat yang baru menang. Kalau untuk tingkatnya tahan disakiti, tidak menyakitinya hanya tugas masalah. Walaupun demikian, lagi saya tahu loh, ya, wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Tidak ada yang berat, tidak ada yang mustahil kepada Allah. Tidak ada istilahnya bumbu merindukan bulan. Tidak ada istilahnya apa daya tak kata sampai itu hasrat hati memuluk gunung apa daya. Kalau dalam ilmu tasawuf tidak ada Chinese seperti itu. Jadi kalau sana bagus, karena Allah yang suku ala himmatul abdi, Allah memberikan kepada hamba di atas kadar himmah hamba itu, di atas kadar kemauan keyakinan hamba tersebut. Maka kalau kuat himmah dan keyakinan hamba itu, Allah kecilkan gunung, kami kan terlalu gunung. Ataupun Allah panjangkan tangan kita, Allah kita akan bisa meluk. Itulah tidak belum seperti itu. Tidak ada istilahnya untuk demikian bulan.
karena Allah merizkikan hambanya menurut hikmahnya. Jadi ini tahan disakiti, tidak menyakiti, kita bisa melihat keuzuran, bukan kesalahan. Karena yang terjadi pada makhluk ini itu juga datang dari Allah. Karena seperti yang disampaikan tadi, la fa'ila fil haqiqah, tidak ada fa'il, tidak ada yang memperbuat pada hakikat kecuali Allah. Kita memerintahkan dengan lemah lembut dan melarang dengan nasihat. Tujuan yang kedua ini, tasawuf ini juga, makanya ulama-ulama tasawuf mengartikan hadis bila ra'a mungkaran fal yughayyir biyadihi wa illam yastati' fa bilisani wa illam yastati' fa biqalbi. Apabila kau lihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Ulama tasawuf menyampaikan bukan kita tampar, tapi kita kusuk-kusuk. Kalau karena mampu kita dengan tangan, dan berubah dengan lidah. Lidah itu bukan dicaci maki, tapi dibujuk-bujuk, dirayu-rayu. Kalau tidak mampu juga dengan hati, bukan didoakan agar cepat mati, kemudian didoakan agar dapat petunjuk. Jadi ini yaitu melarang dengan lemah lembut, atau memerintahkan dengan lemah lembut, dan melarang dengan nasihat. Kenapa? Karena dia melihat bahwa la fa'ila, mana yang memperbuat kecuali Allah. Dan juga dia dapat memutuskan sangkutan pada batinnya kepada selain Allah dengan tahqiq. Dia dapat memutuskan sangkutan hatinya kepada selain Allah dengan jalan azab dan yang ketiga, kita dapat bersambung dengan Allah setelah putus selain sangkutan hati dengan selain Allah. Ya, termasuk dari kita dengan syuhud tafridah. Itu makna bersambung. Bukan hanya bersatu ataupun hanya ruhba Allah. Tidak, seperti apa yang disampaikan oleh Ibnu Imam, usuluka ilaihi usulu ilmi. Hanya ruhba Allah, ke Allahnya ditaruh depan, sehingga hanya tajak ruhba Allah. Bukan makna kita sampai kepada Allah, kita sampai ilmu kita dengannya.